Shalom adik-adik, halo, apa kabar ya adik-adik? Kalian sobat percaya, di minggu ke-9 ini kita beribadah bersama-sama secara online. Tapi kalian sobat percaya, adik-adik tetap antusias, tetap semangat, tetap juga bersuka cita. Karena biarpun kita ibadah secara online, tapi kalian sobat percaya, adik-adik tetap ibadah bersama dengan mama, papa, kakak, dan adik. Nah, adik-adik, minggu ini kita juga mau beribadah bersama-sama. Ya, sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi bersama, menari bersama, kita mau datang sama Tuhan dulu. Kita mau mengucap syukur buat hari-hari yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kita mau sama-sama berdoa, yuk adik-adik. Kita mau lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kalau kami juga masih boleh terus bersama-sama beribadah Tuhan. Bersama dengan keluarga kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau terus dipakai, kami mau terus juga semangat, kami mau terus juga taat dan dengar-dengaran ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus Bapa, kami mau terus bertumbuh Bapa berdasarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap beribadah Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kega warrior, let's go Jesus. Amin. Iblis, no. What now? Siapa yang semangat memuji Tuhan? Wah, suaranya kalian sahabat belum dengar nih, sekali lagi. Siapa yang siap memuji Tuhan? Ya, kalian sahabat percaya, adik-adik tetap semangat memuji Tuhan. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan adik-adik. Kita mau sama-sama melompat. Kita mau sama-sama bertepuk tangan. Kita mau sama-sama menari. Kita mau katakan Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Karena Tuhan Yesus itu ajaib. Ya, adik-adik kita mau sama tepuk tangan di rumah bersama dengan keluarga. Bersama dengan mama, papa, dan kita mau sama-sama. Yuk, adik-adik kita tepuk tangan ya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Yo adik-adik sama-sama kita melompat. Ajaib Kau Tuhan, agung
saatnya adik-adik kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan juga semuanya adik-adik, kita mau bersama-sama untuk datang sama Tuhan, menyembah Tuhan. Kita juga mau siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita boleh sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama persembahkan hidup kita adik-adik untuk Tuhan. Ini aku, semua milikmu, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yes Tuhan, yang lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Yes Tuhan, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Bapa. Kami persembahkan hidup kami. Yes Tuhan, kami mau terus dipakai Tuhan. Ini kami Tuhan, utus kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau jadi berkat Bapa. Ya adik-adik. Oh haleluya. Yes Tuhan, adik-adik boleh sama-sama menyembah Tuhan. Adik-adik boleh taruh tangan adik-adik di dada adik-adik, sama-sama menyembah Tuhan. Oh, yang lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Adik-adik boleh angkat tangan adik-adik. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Oh, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Yes Tuhan, ini Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami mau persembahkan hidup kami. Kami mau persembahkan semuanya Tuhan untuk Engkau ya Bapa. Ya adik-adik, kita mau sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati adik-adik, telinga adik-adik, hati adik-adik. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh terus memuji, menyembah, dan kami boleh terus taat, untuk kami boleh
terus Tuhan semangat untuk kami boleh terus juga Tuhan dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Tuhan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai terus kami Tuhan. Kami percaya kami boleh terus mendengarkan firman-Mu setiap hari ya Bapa. Tuhan kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Wah, pasti semuanya siap mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Boleh diambil dulu Alkitabnya sebelum kita dengarkan firman Tuhan dari kakak yang sungguh sangat luar biasa ini. Nah, sudah diambil Alkitabnya? Oke, ya adik-adik, siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan? Boleh angkat tangannya? Iya, yang siap mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita sambut ini dia, Kak Randy. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Masih tetap semangat dan antusias untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Nah bagaimana teman-teman, tadi diberkati oleh pujian dan penyembahan yang baru saja kita dengar yang disampaikan oleh Kak Elizabeth? Yes, Kak berharap kita semua diberkati. Amin. Nah teman-teman, hari ini kakak akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semuanya. Dengan tema, Yesus mengutus murid-muridnya. Sekali lagi ya, Yesus mengutus murid-muridnya. Nah teman-teman, kira-kira murid-murid Tuhan Yesus siapa saja sih? Apakah hanya yang 12 murid itu aja? Atau ada yang lain lagi? Yap, benar sekali. Selain dari 12 murid itu, kita juga termasuk dari murid-murid Tuhan Yesus. Yes. Nah teman-teman, hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada ayat hafalan. Nah ayat hafalannya teman-teman bisa buka di Galatia 2 ayat 20 bagian A. Sekali lagi, Galatia 2 ayat 20 bagian A. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Nah teman-teman, jadi dari ayat hafalan baru saja kita bacakan, yang kita perkatakan bersama-sama, ternyata di dalam hidup kita bukan kita lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu kita disebut oleh apa? Murid-murid Tuhan Yesus. Nah, pembacaan firman Tuhan hari ini kita bisa buka di Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan 19. Sekali lagi ya, Markus 16 ayat 9 sampai 19. Nah, nanti teman-teman bisa baca di rumah masing-masing, tapi kakak akan sedikit menceritakan daripada Markus 16 ayat 9 sampai 19. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus telah bangkit, dan pada waktu itu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Nah, saat Maria Magdalena melihat hal itu, dia pun pergi menceritakan kepada orang-orang yang mengiring Tuhan Yesus. Namun, ternyata mereka tidak percaya atas apa yang diberitakan atau apa yang diceritakan oleh Maria Magdalena. Dan berikutnya, Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada 2 muridnya. Namun, 1-2 murid ini menceritakan kepada murid-murid yang lain, sama juga yang direspon mereka. Mereka tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang kedua orang itu. Dan akhirnya, pada saat murid-murid itu sedang makan, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan hal yang menarik yang pertama Tuhan Yesus katakan kepada mereka adalah apa? Tuhan Yesus mencela mereka karena mereka tidak percaya atas kebenaran kebangkitannya Dia yang telah disampaikan oleh murid-murid yang lain. Nah, teman-teman, dan akhirnya Tuhan Yesus pun mengutus murid-muridnya, yaitu kita juga untuk apa? Untuk pergi beritakan Injil. Katanya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Namun siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, dari cerita ayat ini, teman-teman ada 2 hal yang ingin kakak sampaikan ke setiap kita. Yang pertama adalah Tuhan Yesus mau agar kita menjadi muridnya. Nah, kira-kira menjadi murid Kristus seperti apa sih Kak? Bagaimana sih caranya? Nah, teman-teman bisa juga baca dari Yosua 1 ayat 8, itu akan membantu kita. Menjadi murid Kristus adalah teman-teman, yang pertama kita memperkatakan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan kita setiap hari. Dan yang kedua, merenungkan kebenaran firman itu setiap hari. Dan yang terakhir, bicara mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari-hari ini saat teman-teman berada di rumah, apakah teman-teman masih rajin, masih giat untuk membaca firman Tuhan? Lalu merenungkannya juga, dan jangan lupa untuk mempraktekannya. Tapi Kak, bagaimana kita bisa mempraktekannya di rumah? Nah, gampang. Sebelum kita masuk ke situ, nah poin yang kedua bicara tentang Tuhan Yesus mau mengutus kita untuk memberitakan Injil kepada setiap orang.
Katakan bersama-sama, memberitakan Injil kepada setiap orang. Yes. Nah, teman-teman, memberitakan Injil kepada setiap orang, bagaimana sih Kak caranya agar kita bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang? Nah, kakak akan sedikit cerita tentang kejadian yang pernah kakak alami, Nah, waktu itu kakak waktu pertama kali masuk kuliah, kurang lebih 7-8 tahun yang lalu. Nah, pada waktu itu karena kakak rajin dan giat terus memperkatakan kebenaran firman Tuhan dan juga kakak melakukan firman itu, akhirnya apa yang terjadi? Beberapa hari awal saat kakak masuk di kampus, di tempat kuliah, teman-teman kakak sangat respect dengan kakak. Karena kenapa? Kakak melakukan apa yang kakak baca, yang kakak renungkan dari firman Tuhan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka pun memilih kakak menjadi ketua kelas. Wow. Padahal saat itu di kelas kami ada 60 lebih orang dan mayoritas tidak percaya sama Tuhan Yesus. Namun karena kakak melakukan kebenaran firman itu, sehingga akhirnya orang-orang dapat melihat, teman-teman kakak dapat melihat, bahwa ternyata Tuhan Yesus, anak-anak murid Tuhan Yesus itu berbeda dari orang lain. Oleh karena itu kakak dipilih jadi ketua kelas. Dan bukan hanya 1 semester saja, tapi 5 semester berturut-turut kakak dipilih. Karena kakak dapat memberikan teladan kepada setiap teman-teman kakak. Nah, hal itulah yang membuat teman-teman kakak sangat respect dan mereka ingin mengenal Tuhan Yesus. Sehingga satu ketika saat kakak sedang praktek PKL di salah satu sekolah di Bekasi, waktu itu teman-teman kakak berkumpul, lalu mereka mulai bertanya tentang Tuhan Yesus. Siapa sih Yesus? Lalu kenapa Yesus disebut Tuhan? Kakak pun menceritakan kepada mereka dan mereka mendengarnya dengan seksama. Mereka mendengarnya dengan suatu luar biasa. Mereka sangat antusias, walaupun dalam hati juga kakak berharap mereka bukan hanya sekedar mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi mereka juga Mereka juga bisa suatu hari bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, kalau teman-teman bagaimana teman-teman di rumah? Kira-kira apa yang dapat teman-teman lakukan? Kalau tadi kisah tentang kakak, tentang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau teman-teman gampang. Agar teman-teman dapat diutus menjadi murid Kristus, memberitakan kebenaran firman Tuhan, teman-teman dapat praktek mulai dari rumah dulu. Hal yang paling simpel teman-teman lakukan adalah menghormati orang tua. Nah, menghormati orang tua caranya gimana? Paling simpel adalah teman-teman tidak membantah apa yang papa ataupun mama katakan. Nah, dengan demikian mereka akan lihat, wah, anakku luar biasa beda. Karena apa? Karena kita adalah murid Kristus. Dan hal yang lain dapat kita lakukan apa? Saat nanti teman-teman sudah kembali, sudah bisa ke sekolah, teman-teman juga dapat praktekkan sama seperti yang kakak praktekkan waktu di kuliah dulu. Yaitu setiap hari kakak membaca firman Tuhan, dan kakak menghidupi firman Tuhan itu. Sehingga teman-teman kakak dapat melihat ada sesuatu yang berbeda dari murid Kristus. Nah, hal yang paling simpel teman-teman yang pertama lakukan, contoh yang pertama adalah teman-teman rajin mengerjakan tugas rumah atau PR. Nah, kalau seandainya teman-teman dapat tugas rumah atau PR, teman-teman langsung menyelesaikan di rumah. Setelah selesai, teman-teman kumpulkan besoknya pada saat pengumpulan di sekolah. Agar teman-teman yang lain dapat melihat, loh, kok anak Tuhan beda ya? Rajin ya? Selain itu juga teman-teman di sekolah bagaimana kita bersikap. Nah, baik kita berbicara, kita tidak berbicara sembarangan. Hal yang kotor, hal yang tidak baik untuk diperkatakan, tidak perlu dikatakan. Nah, dengan demikian mereka pun akan semakin melihat, wih, kok si Randy berbeda ya dengan yang lain. Nah, dari kesaksian hidup kita setiap hari, maka secara tidak langsung kita sedang memberitakan Injil bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam hidup kita. Seperti dalam ayat hafalan tadi, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yes. Nah, teman-teman bagaimana? Teman-teman diberkati? Teman-teman juga mau mempraktekkan kebenaran firman Tuhan? Jangan lupa ya, membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya. Agar kita benar-benar dapat mempraktekkan sebagai murid-murid Kristus yang siap diutus kepada setiap orang. Baik itu di rumah kita, keluarga kita, di sekolah, atau dimanapun kita berada. Amin. Yes. Nah, teman-teman, mungkin kakak hanya singkat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, tapi kakak berharap teman-teman semua mempraktekannya, mau melakukannya di rumah sebagai bukti bahwa kita adalah murid Kristus. Yes, setiap kita yang mempraktekkan katakan amin. Kega Warrior, let's go. Nah, teman-teman, kita mau akhiri ya firman Tuhan kita hari ini. Mari kita mau berdoa bersama-sama, tundukkan kepala kita. Tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini.
Setiap kebenaran firman-Mu Bapa, kami akan siap praktekkan Tuhan Yesus. Mulai dari membaca firman Tuhan, agar kami semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus. Lalu merenungkan itu, dan yang terpenting kami dapat mempraktekannya dimanapun kami berada. Agar kami dapat menjadi saksi Kristus, menjadi murid-murid Kristus dimanapun kami berada. Agar setiap orang yang melihat kami diberkati, dan mereka dapat menyatakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang Kau berikan dalam hidup kami. Setiap kami setiap kami yang mempraktikkan firman Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Nah teman-teman, bagaimana? Kita udah selesai? Nah teman-teman, kami berharap teman-teman kita tetap terus antusias di dalam Tuhan Yesus. Nah kita tutup ya dengan doa Bapa kami, seperti yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita. Yuk kita berdoa lagi yuk. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, kita mau angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan oleh Roh Kudus sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kega Warrior, let's go!